Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih boleh menikmati setiap kasih-Nya Tuhan. Kita masih boleh menikmati setiap anugerah-Nya dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita pada sore hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau cari sumber kekuatan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau menikmati setiap hadirat-Mu, kami mau menikmati setiap anugerah-Mu. Biarkan Kau yang berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang menyertai setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab kita percaya bahwa Yesus adalah sumber dari kekuatan kita, amin. Beribu
Kami mau datang dalam hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mau datang sama Engkau Allah. Kami mau naikkan setiap pujian kami sama Engkau. Biarkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
hadapan-Mu Allah. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Yesus dan hatiku bersuka padamu. Sebab ini yang kami rindukan Tuhan, inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarkan pujian penyembahan kami menjadi kesukaan hati-Mu Tuhan. Kami puji, sebab kami mau bermazmur bagi Engkau. Kami mau naikkan setiap pujian kami bagi-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Allah. Sebab segala pujian kami bagi Engkau Tuhan, segala pujian. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Shalom saudara jemaat wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya terus berdoa saudara dalam keadaan sehat, tetap kuat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bersama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini sebab Engkau telah memberkati kesehatan kami, kekuatan yang dari Tuhan, dan itu semua adalah anugerah-Mu. Kalau kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, supaya segala sesuatu yang kami dengar pada sore hari ini adalah isi hati-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Saudara, salah satu dari 5 nilai yang gereja kita miliki untuk kita lakukan dalam hidup kita, yaitu memaksimalkan potensi. Ya. Nah saudara, mengapa saya mengangkat tema ini atau topik ini di tengah-tengah ibadah wanita Bethel Indonesia? Saudara, saya terlalu meyakini bahwa saudara memiliki potensi, memiliki kemampuan, ya, memiliki sumber daya dan waktu yang boleh dikatakan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita untuk bisa kita kembangkan. Nah saudara, justru di masa pandemi ini saya telah melihat ada begitu banyak kaum wanita yang boleh dikatakan lebih kreatif, ya, mengembangkan bagaimana potensi yang ada dalam diri mereka. Dari yang tidak bisa bikin kue, tidak bisa bikin masak atau katakan makanan, ya. Sekarang ada banyak sekali wanita yang telah membuat makanan dan kue-kue yang bisa menghasilkan uang. Dan saya percaya itu akan membantu bagaimana atau meringankan beban yang ada dalam sebuah keluarga. Nah saudara, jangan bilang bahwa boleh dikatakan saudara mengatakan kepada diri saudara sendiri bahwa jangan bilang bahwa saudara sudah lanjut usia atau sudah tua, ya. Nah saudara, saya katakan demikian, ini bukan berarti saya melawan proses alamiah tubuh kita, bukan, ya. Tapi dalam hal ini saudara, kita harus membangun spirit yang benar, ya, semangat yang benar, bahwa berapapun usia kita saat ini, saudara, ya jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah untuk kita boleh memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Amin. Ya. Nah saudara, bukankah Musa, ya, ketika dia menerima panggilan Tuhan di usia yang bukan muda lagi. Usia berapa? Ya, usia 80 tahun. Ya, boleh dikatakan usia yang cukup tua untuk menerima pekerjaan Tuhan. Tetapi kita lihat, ya, kita harus percaya selama Tuhan sendiri yang panggil, selama Tuhan sendiri yang suruh, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya itu, ya, bahwa segala sesuatu, kemampuan yang ada dalam diri kita, sumber daya yang ada dalam diri kita, dan waktu yang kita miliki, ini adalah sebuah kesempatan untuk bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah artinya begini saudara, selama kita masih bernafas, ya selama kita masih bernafas, maka selama itu juga ya sesungguhnya kita bisa mengembangkan bagaimana potensi yang ada dalam diri saudara. Nah saudara, mari kita mau merenungkan, ya bukankah dalam hidup ini, ya ada 3 pilihan yang boleh dikatakan yang kita lihat dari banyak orang-orang yang menjalaninya. Ya, yang pertama saudara, kita melihat, ya, ada banyak sekali orang-orang yang telah menjalani kehidupannya dengan sia-sia. Ya. Artinya apa? Artinya sepanjang kehidupan mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak penting. Boleh dikatakan mereka membuang-buang waktu, ya. Dan pada akhirnya mereka belum merenungkan. Iya betul ya, ya. Ternyata saya telah banyak membuang waktu dalam hidup saya sepanjang tahun ini. Tiba-tiba sekarang saya sudah usia 60 tahun, usia 70 tahun. Tetapi ketika kita renungkan, tidak ada sesuatu pun yang kita buat untuk Tuhan. Ya, yang kedua saudara, ya, kita melihat bagaimana orang-orang menjalani hidupnya ini dengan egois. Ya, artinya apa saudara? Selama mereka menjalani hidupnya, ya,
Mereka boleh dikatakan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan orang lain. Ya saudara, saya percaya kita tidak ingin menjalani hidup seperti ini, seperti orang-orang yang egois, ya, orang yang tidak memikirkan bagaimana keadaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, ya kita lihat bagaimana orang-orang menjalani kehidupannya. Ada banyak orang juga, tidak sedikit saya kira. Saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang menjalani hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang menjalani untuk kemuliaan dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Bahkan untuk generasi yang akan datang. Amin. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ya, ketika kita mau menjalani hidup ini. Ya, apakah saudara mau pilih yang pertama? Yang boleh dikatakan yang membuang waktu dengan sia-sia. Apakah saudara mau pilih ya menjadi orang yang kedua, yaitu menjalani hidup ini dengan egois, yang boleh dikatakan tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya? Atau saudara mau pilih yang ketiga? Ya, memilih yang ketiga artinya apa? Kita menjalani hidup ini untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan generasi anak cucu kita. Amin. Nah, saudara, saya percaya kita sepakat. Kita akan memilih yang ketiga. Amin. Ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, kata kita mau mengakhiri bagaimana kehidupan kita. Ya, memiliki cerita yang baik. Finishing well. Ya, saat kita selesai di bumi ini. Saat kita selesai atau mengakhiri kehidupan kita di bumi ini. Kita dipanggil pulang. Nama saudara itu tetap harum. Nama saudara itu tetap baik kedengarannya. Ya. Bahkan boleh dikatakan anak cucu kita. Ya, generasi yang akan datang mereka tidak malu-malu untuk menceritakan ya bagaimana perjalanan hidup omahnya, bagaimana perjalanan hidup mamahnya, bagaimana perjalanan hidup tante-tantenya, ya. Nah, saudara, Amsal 22 ayat yang pertama bilang begini, dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, saudara, karena apa? Ya, karena sampai garis akhir, ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya spirit yang kuat, ya, semangat yang bernyala-nyala. Bagaimana mereka mengembangkan kemampuan, sumber daya dan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tetapi pertanyaannya, saudara. Ya, saat ini, sore hari ini. Bagaimana di usia saya seperti saat ini? Ya, seusia kita saya kira kita bervariasi. Ya, ada yang 50, 60, 40, 30, mungkin ada yang mungkin 65, ya. Pertanyaannya, bagaimana di usia saya seperti sekarang ini masih bisa mengembangkan ya kemampuan, sumber daya dan waktu yang Tuhan percayakan? Ya, bagaimana caranya? Nah, saudara, ya mari kita mau belajar kepada firman Tuhan. Yang pertama, saudara, kita harus mengusahakan. Ya, sekali lagi apa? Kita harus mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan katakan di sana, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara perhatikan ya. Di situ ada kalimat ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara, dari sejak awal ya, Tuhan telah memberitahu kepada kita ya bahwa kita ini bukanlah bos, bukanlah pemilik ya. Tetapi kita ini adalah hamba yang mengusahakan, yang harusnya memelihara, yang harusnya mengembangkan ya, yang harusnya memaksimalkan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, contoh sederhana begini saja ya. Kalau saat ini Tuhan kasih mulut sama kita. Contoh yang sederhana. Kalau saat ini Tuhan kasih mulut sama kita. Apakah sungguh-sungguh kita suka berdoa? Kita rajin berdoa. Ya, baik untuk saudara-saudara kita yang sakit. Baik untuk saudara-saudara kita yang berada di dalam keterpurukan. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh ya
mulut kita ini, oleh mulut yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita memuji Dia, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, mari. Berapa lama sepanjang hari kita boleh memuji, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Berapa lama kita berdoa kepada Tuhan sepanjang hari? Ya, berapa lama waktu yang kita sediakan kepada Tuhan? Nah, saudara, kita mau renungkan, ya. Apakah perkataan yang boleh dikatakan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang membangun, ya, yang perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, atau justru kata-kata yang keluar dari mulut kita ini menyakitkan, ya. Nah, saudara, saya percaya dari hal-hal yang terkecil yang telah Tuhan berikan kepada kita, contoh kedua tangan kita, kedua kaki kita, ya, mata kita, dan segala sesuatu yang boleh dikatakan, ya, ini yang menjadi harta milik kita, yang kita miliki semuanya, ya. Saya percaya, ya, ini dapat dikembangkan, ini dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan bagaimana kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, ya, kalau saat ini katakanlah Tuhan memberkati kita, ya, dengan, ya, harta kekayaan, dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, apakah kita sungguh-sungguh peduli dengan orang-orang yang dalam keadaan susah saat ini, ya? Atau boleh dikatakan kita menutup mata kita, menutup telinga kita untuk mendengar segala keluh kesah mereka, ya? Nah, saudara, mari sekali lagi saya mau mengajak kita semua, ibu-ibu, kaum wanita pada sore hari ini. Kita mau merenungkan sejenak, sudahkah kita mengusahakan, ya? Sudahkah kita mengusahakan semua apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, ya? Dengan sumber daya yang ada dalam diri kita, dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, ya? Nah, saudara, mari, ya. Ini saatnya bagaimana kita mau bekerja sama satu sama lainnya, ya. Ini saatnya kita mau saling memperhatikan satu sama lainnya, ya. Saudara yang memiliki talenta, misalnya katakanlah saudara bisa memasak, saudara bisa bikin kue, ya, atau apapun yang saudara bisa kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu. Mari kita mau berbagi pengetahuan, ya. Kita mau berbagi ilmu kita kepada saudara-saudara kita. Supaya apa? Mereka yang boleh dikatakan yang tidak memiliki kemampuan, mereka sekarang menjadi bisa. Oleh karena apa? Saudara boleh belajar, ya, saudara boleh memberikan pengetahuan, saudara bisa berbagi ilmu, saudara bisa mengajarkan kepada teman-teman kita. Amin. Ya. Boleh dikatakan saudara yang kuat, ya, saudara yang diberkati, ya. Saudara, ini saatnya kita bagaimana kita menopang dengan sumber daya yang Tuhan berikan. Sumber daya itu apa? Sumber daya itu bisa berbicara tentang keuangan yang ada dalam diri kita. Sumber daya itu berbicara tentang apa? Tenaga yang ada dalam diri kita. Sumber daya itu berbicara tentang apa? Tentang pikiran yang ada dalam diri kita. Saudara, mari, ya, kita mau sama-sama, kita mau saling menopang yang lemah, ya. Kita mau menolong yang susah. Supaya sungguh-sungguh dunia dapat melihat bahwa inilah kehidupan dari anak-anak Tuhan. Saudara mau, ya, kita mau mengembangkan, bagi kita mau mengusahakan, ya, kita mau mengusahakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada diri kita, ya, untuk boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat banyak orang lain. Amin, ya. Karena sekali lagi, saudara, semua, ya, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang menjadi milik kita, ya, kita ini adalah hanya hamba, ya. Kita bukanlah bos, kita bukan pemilik sepenuhnya, tetapi segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan, ya. Jadi boleh dikatakan sekali lagi kita hanyalah seorang hamba yang harus mengusahakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada saat ini. Amin. Nah, saudara, itu yang pertama. Ya, jadi sekali lagi saudara, saya mengingatkan bagaimana kita harus mengusahakan apa yang ada pada kita, sumber daya kita, ya.
kemampuan yang ada dalam diri kita, waktu yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya yang kedua, saudara, ya, apakah saya masih bisa memaksimalkan ya potensi saya, kemampuan dan sumber daya saya yang Tuhan percayakan? Ya, saudara, jawabannya sekali lagi bisa. Ya, mengapa saya katakan demikian? Ya, saudara masih ingat cerita tentang perumpamaan talenta? Ya, dalam perumpamaan ini Tuhan mewakili Tuhan, ya, dan kita adalah hamba. Ya, kita mari baca sama-sama dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, luar biasa. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-25. Ya. Semua hamba-hambanya menerima talenta dari tuannya. Betul? Ya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak ada yang tidak menerima kepercayaan dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ketika saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau memberikan gambaran kepada kita. Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa siapapun kita, ya, bahwa dikatakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah menerima kepercayaan itu dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kalau saat ini kita renungkan, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima kepercayaan dari Tuhan, saudara, siapakah kita? Ya, kita diberi kepercayaan dari Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi artinya sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa yang boleh kita terima dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, artinya apa? Ya, artinya setiap kita, ya, perhatikan sekali lagi. Artinya setiap saudara, ya, memiliki sumber daya, memiliki kemampuan, memiliki waktu bagaimana untuk bisa dikembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi artinya tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan ketika kita katakan kita tidak punya apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. Ya. Karena saya percaya ketika Tuhan menyuruh sesuatu, ya, ketika Tuhan meminta kita, ya, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, ya, tidak mungkin, ya, Dia tidak memberikan kekuatan kepada kita. Tidak mungkin Dia tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan apa yang kita mau, ya, apa yang Tuhan mau. Ya, jadi artinya saudara, mari kita mau percaya, ya. Bisa nggak? Ya, boleh dikatakan bisa nggak kita memaksimalkan potensi kita? Bisa, ya, bisa, ya, karena setiap kita adalah orang-orang yang telah menerima bagaimana kepercayaan itu dari Tuhan. Nah, saudara, Roma 12 ayat 6 dikatakan di sana demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi sekali lagi, ya, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, ya, tetapi ini persoalan mau atau tidak, ya. Nah, saudara, kita mau nggak, ya, mengembangkan, kita memaksimalkan, ya, kemampuan, potensi, ya, kekuatan, waktu yang ada dalam diri kita. Saya percaya, sekali lagi, jangan bilang saya sudah tua. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa atau nggak punya apa-apa. Saudara, ada sesuatu, ada hal-hal yang Tuhan telah khususkan dalam kehidupan kita untuk kita boleh kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan merindukan setiap kita, ya, kita memaksimalkan potensi kita, kita mengembangkan kemampuan, sumber daya dan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat, saudara, dalam cerita perumpamaan ini, ya, dalam cerita perumpamaan talenta ini,
tuannya kembali pulang, ya, kembali datang menjumpai hamba-hambanya. Ya, tuannya mengadakan perhitungan, ya, dengan hambanya. Lalu tuannya bertanya, ya boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya selama ini ketika tuannya pergi. Ya. Nah saudara, kita tahu dalam cerita perumpamaan ini dua hamba-hambanya itu telah melakukan dengan baik, dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Tetapi satu hamba yang lain, ya, dia mengubur, ya, apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Nah, saudara, saya percaya kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan seperti yang hamba yang pertama yang mengubur. Ya, bagaimana dia mengubur kemampuan dia mengubur potensi dia, padahal dia bisa melakukan sesuatu, padahal dia bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, saudara, ya, tetapi justru kita adalah orang-orang yang mau terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang mau mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan dan generasi yang akan datang. Amin. Nah saudara, mari jemaat WBI yang dikasihi Tuhan, saya percaya ya ibu-ibu dan saudara semua memiliki kemampuan yang saya tidak ketahui, memiliki sumber daya yang saya juga tidak ketahui. Ya, memiliki waktu yang saya kira kita punya sama-sama waktu, ya. Nah, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu harta kekayaan dan waktu yang kita miliki untuk kita boleh memaksimalkan bagi kemuliaan Bapa di surga. Karena sekali lagi, ini bukan soal bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak, ya. Dan kita semua pasti bisa. Jangan ragu. Saudara, jangan menyerah, ya, jangan takut. Saudara, kita harus perhatikan bahwa setan, ya, itu sering kali dia suka menggunakan bagaimana rasa takut ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, ketakutan akan gagal, mengasihani diri, ya, kata-kata yang melemahkan itu yang sering menghalangi bagaimana sesungguhnya saudara memiliki kemampuan potensi yang harusnya bisa dikembangkan bagi Tuhan. Ya, saudara perhatikan jawaban dari hamba yang satu itu. Ya, dia katakan dalam Matius 25 ayat 25. Ya, dikatakan apa di sana? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara lihat, ya. Ketakutan hamba itu sebetulnya dia mau mencari aman, ya, menghindar dari tanggung jawab yang telah tuannya percayakan kepadanya. Ya. Nah karena itu saudara, tuannya menyebut dia apa? Seorang hamba yang jahat dan hamba yang malas. Ya. Nah saudara, saya percaya kita tidak mau Tuhan mengatakan hal yang sama, ya, kepada orang yang satu itu kepada diri kita. Amin. Ya. Nah saudara, mari jemaat wanita yang dikasihi Tuhan, ya. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi wanita yang rajin di mata Tuhan. Ya, wanita yang selalu mengusahakan bagaimana kita mau mendatangkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi selama kita masih dikasih nafas, selama kita masih diberi hidup, saudara percaya tidak ada yang mustahil untuk kita boleh melihat bagaimana sungguh-sungguh dari jemaatnya Tuhan di tempat ini ada begitu banyak potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maju terus, ya saudara. Mari kita mau mengalami bagaimana kuasa Tuhan. Ya, Dia akan mengubahkan jemaat wanita Bethel Indonesia di gereja kita di tempat ini. Dia akan mengubahkan setiap wanita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan percayalah, saudara, Tuhan akan menghargai, ya. Tuhan akan sungguh-sungguh, ya, mengasihi saudara. Jadi boleh dikatakan apa yang telah saudara usahakan, bagaimana saudara telah mengusahakan, bagaimana saudara telah mengerahkan, ya, segenap hati saudara, segenap jiwa saudara, segenap kekuatan saudara, seluruh kehidupan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara adalah orang-orang yang akan mendengar bagaimana Tuhan berkata kepada saudara. Apa yang dia katakan?
bagus sekali hambaku, ya, hambaku yang baik dan setia, masuklah dan alami kebahagiaan kekal bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara mau mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ratapan, tetapi yang ada adalah sukacita, pujian, penyembahan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, jemaat wanita Bethel Indonesia Hosana, dan saudara-saudara wanita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini, sore ini. Saudara mari, ya, kita harus menjadi orang yang terus mengusahakan bagaimana apa yang telah Tuhan percayakan dalam diri kita. Bisa nggak? Bisa. Ya. Dan saudara punya nggak? Punya. Karena setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan telah berikan anugerah di dalam kepercayaan sepanjang kehidupan kita ini. Persoalannya sekali lagi bukan soal bisa atau tidak, tetapi persoalannya mau atau tidak. Saudara sungguh-sungguh mengembangkan, memaksimalkan seluruh kehidupan saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa. Ya, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini karena Engkau telah memberkati kami semua. Dan kami percaya apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada sore ini, kami sungguh-sungguh Tuhan, kami mau lebih lagi memaksimalkan. Kami mau lebih lagi untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu WBI di tempat ini dengan urapan, dengan hikmat, dengan spirit yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan Natal WBI. Tuhan tolong, Engkau sendiri yang akan campur tangan, Engkau bekerja. Segala sesuatu yang dipersiapkan semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, ibu-ibu yang sakit, kaum wanita yang sakit. Engkau berikan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, belas kasihan-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa untuk kaum wanita yang sedang di dalam keadaan kebimbangan. Tuhan, dalam kehilangan pengharapan. Kami mohon kepadamu kuasa Roh Kudus untuk Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu yang akan meneguhkan hati mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh tetap percaya dan tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Sebab kami rindu bahwa ini saatnya bagaimana setiap kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan, untuk kolekte yang akan kami kumpulkan nanti, yang akan kami transfer nanti. Tuhan, biarlah lewat persembahan ini boleh sungguh-sungguh menopang pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami akan terus melihat bagaimana Engkau bekerja, ya, menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu lewat pekerjaan di tempat ini, lewat gereja-Mu. Karena sungguh-sungguh gereja ini adalah milik dan kepunyaan-Mu. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami transfer, yang kami setor pada sore hari ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, baiklah saat ini kita mau menerima akan berkat-Nya Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, tetaplah terus hidup dan tinggal di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Sehingga sungguh-sungguh kasih Tuhan menyertai setiap kita. Dan sungguh-sungguh berkat Allah turun atas kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.